Selamat sore, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan lewat channel Bible Study Gereja Eleos Malang. Sebelum kita belajar firman Tuhan di sore hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini, di mana kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang hendak Engkau ajarkan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, di dalam mengajarkan jemaat-Mu dan kami semua, sehingga melalui firman Tuhan ini kami boleh diberkati. Kami percaya kuasa Roh Kudus menyertai dan memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan pimpinan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan belajar dari Injil Yohanes. Dan hari ini kita coba memahami di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, di mana ada sebuah peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak pegawai istana. Jadi yang menjadi tema kita pada sore hari ini, percaya karena mujizat. Tapi saya memberikan ini dalam bentuk pertanyaan. Karena ada banyak orang memberikan pengakuan percayanya dengan bermacam-macam alasan. Dan salah satu, mereka membangun iman percaya mereka lewat mujizat yang terjadi. Maka itulah sebabnya di sore hari ini kita bisa mempelajari apakah hanya melalui mujizat kita baru membangun percaya kita. Mari kita membaca di dalam Yohanes 4 ayat ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Ya, demikian apa yang kita bisa pelajari di dalam kisah penyembuhan seorang anak pegawai istana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
bahwa sebagai orang Kristen, ya, seringkali kita mengalami kondisi di mana iman kita bisa goyah. Ya. Dalam arti Bapak, Ibu, dan Saudara, orang Kristen, maka ia tidak pernah terlepas dari berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan. Orang Kristen tidak terlepas daripada berbagai macam tantangan-tantangan kehidupan. Termasuk seperti apa yang kita lihat pada saat ini, yaitu sakit penyakit. Ada banyak orang, termasuk orang percaya, juga mengalami yang namanya sakit. Dan kadang-kadang sakit itu sudah begitu rupa menguasai kehidupan kita. Kita telah berupaya untuk pergi ke dokter, telah berusaha dan menghabiskan banyak waktu, tenaga, materi untuk mengobati segala penyakit yang kita dapatkan, kita alami, tetapi penyakit itu tidak kunjung sembuh. Sehingga kadang-kadang dalam situasi seperti itu, maka iman kita dipertaruhkan. Tidak sedikit Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam hal ini orang percaya mengalami kegoncangan dalam imannya. Nah, itulah artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa sebagai orang percaya, kita tidak lepas daripada tantangan hidup. Namun bagaimana kita bisa menyingkapi situasi seperti itu? Apakah kita masih tetap teguh di dalam keyakinan kita, kepercayaan kita, atau kita beralih dari keyakinan yang teguh kepada Tuhan, lalu mencoba mencari jalan keluar yang lain di luar apa yang Tuhan kehendaki. Di satu sisi kita percaya dengan kuasa Tuhan Yesus. Tapi di sisi lain, kita tidak percaya Tuhan Yesus mampu bekerja, mampu melakukan segala sesuatu yang kadang-kadang dan sering sekali di luar kemampuan akal kita. Kenapa bisa begitu Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena kita lebih banyak dan sering mengandalkan rasional kita. Kita lebih mengandalkan tentang pengetahuan kita. Sehingga hal-hal yang sifatnya di luar nalar, di luar akal, sulit bagi kita untuk bisa percaya. Tetapi di sisi yang lain kita percaya kuasa Tuhan. Kita percaya akan Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa, dan lain sebagainya. Di lain sisi, ketika kita juga percaya akan kuasa Tuhan, tetapi oleh karena hasrat kita, keinginan kita, mungkin ini bicara masalah waktu. Bukankah kita dalam kehidupan ini ingin segala sesuatu berjalan secara instan, cepat? Kita tidak ingin berlama-lama dalam situasi-situasi yang kurang menyenangkan. Kita ingin persoalan-persoalan yang kita hadapi cepat terselesaikan. Termasuk tadi yang kita katakan adalah sakit penyakit. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, tanpa kita sadari, bahkan juga sering terjadi dalam hidup ini, yang mana begitu kita mendikte Tuhan dari segala persoalan-persoalan yang kita hadapi dan kita alami.
kita mencoba mengatur Tuhan ya, seperti apa yang kita inginkan. Ya, harus begini, harus begitu. Sesuai dengan apa yang kita coba fahami, kita pikirkan. Karena tadi saya katakan kita sering sekali mengandalkan rasio kita, pemikiran kita. Bahkan bukan hanya itu, pengalaman-pengalaman yang kita alami. Kita jadikan itu sebagai referensi dalam menghadapi keadaan-keadaan yang terjadi. Makanya ada banyak orang yang akhirnya mencoba mendikte Tuhan di dalam segala hal. Contoh-contohnya yaitu ketika kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita coba memaksakan Tuhan untuk menuruti apa yang kita inginkan. Kita mencoba mengatur Tuhan berdasarkan waktu yang kita inginkan. Walaupun di satu sisi kita yakin, kita percaya waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Ada waktunya Tuhan. Tetapi karena keinginan kita, karena paksaan hati kita, maka tanpa sadar kita coba mendikte Tuhan untuk mengikuti kemauan kita. Dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana dengan percaya kita seperti itu? Sebenarnya ini menunjukkan atau membuktikan bahwa iman kita kepada Tuhan itu setengah-setengah. Maksudnya apa? Kita tidak percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Kita tidak percaya sepenuhnya kepada kuasa adikodrati dari Allah. Kita tidak memasrahkan segenap hidup kita di dalam kuasa daripada Tuhan. Mungkin kita berkata, Bapak Ibu dan Saudara, bukankah Tuhan memberikan kita pengetahuan? Bukankah Tuhan memberikan kepada kita akal pikiran, keinginan-keinginan, kehendak yang harus kita gunakan di dalam menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi? Masakan dalam hal-hal seperti itu pengetahuan kita harus diabaikan? Tentu itu bukan maksudnya. Memang Tuhan memberikan kita pengetahuan agar kita bisa memikirkan, mencari solusi, menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi. Karena Tuhan juga tidak menciptakan kita seperti robot. Ia ingin kita menggunakan pengetahuan yang telah Ia berikan kepada kita untuk bisa mencari solusi dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tapi yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu dan Saudara, di mana ada hal-hal tertentu yang memang di luar batas kemampuan kita. Kita tidak sanggup untuk bisa mengatasi persoalan itu, kecuali ada intervensi daripada Allah. Nah, di dalam hal inilah kadang-kadang iman kita menjadi goyah. Ya. Kita tidak kuat, kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Ya. Dengan demikian dapat kita katakan sebenarnya dalam situasi itu kita tidak begitu percaya sepenuhnya kepada Allah. Di dalam hal-hal seperti itu, maka itu menunjukkan kepada kita sebenarnya bahwa iman kita itu tidak benar-benar 100% kepada Dia. Iman kita masih setengah-setengah. Karena kita percaya kepada Dia, tetapi di sisi yang lain kita juga masih mengandalkan kemampuan diri kita pribadi. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, perlu kita mencoba memahami bagaimana percaya kita itu kepada Allah.
Bagaimana kita membangun iman kita itu kepada Tuhan? Apakah iman kita itu bersifat sementara, atau memang iman yang kita miliki itu dibangun berdasarkan dasar yang kuat, dasar yang benar? Ya. Tadi kita telah membaca peristiwa di dalam Yesus menyembuhkan seorang anak pegawai istana itu, di mana di dalam ayat ke-48 dikatakan, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Jadi ada hal-hal di mana orang baru percaya itu ketika ia melihat sesuatu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita mencoba memahami Alkitab secara keseluruhan, dan kita coba hubungkan di dalam keyakinan kita kepada Allah, maka yang bicara tentang iman itu bisa digolongkan dalam beberapa jenis. Ya, macam-macam iman itu bisa dikatakan iman yang bersifat historis. Ya, historis berarti sejarah. Iman yang dibangun berdasarkan sesuatu hal, mungkin itu karena sebuah tradisi. Ya, ada banyak orang percaya sesuatu, Bapak Ibu dan Saudara. Oleh karena apa? Keyakinan itu sudah menjadi tradisi turun-temurun. Ya. Keyakinan itu sudah digariskan atau diturunkan dari nenek moyang. Dalam hal-hal pengobatan misalkan, kita menggunakan obat dari ramuan tertentu. Kenapa? Karena ini sesuatu hal yang sudah diajarkan sejak dahulu kala. Menjadi sebuah tradisi. Dan seolah-olah ini adalah sebuah hal yang menyelesaikan persoalan, ya, menyembuhkan misalkan dari sakit penyakit. Ya. Jadi iman historis itu adalah sebuah kebenaran yang dibangun, iman yang dibangun disebabkan oleh sebuah keyakinan berdasarkan apa yang diturunkan secara turun-temurun, tradisi tadi. Ada juga Bapak Ibu dan Saudara, iman historis ini diajarkan lewat ilmu pengetahuan pendidikan. Saya ambil contoh kepada kita di dalam hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan kita. Kita percaya manusia diciptakan oleh Allah. Dan manusia yang pertama bernama Adam dan Hawa. Dari mana kita memahami itu? Siapa yang memberitahukan kepada kita? Bukankah peristiwa itu kita belum alami secara langsung? Kita percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan selama 6 hari lewat karya penciptaan. Siapa yang memberikan itu kepada kita dan memberitahukan itu kepada kita? Bukankah kita mendapatkan itu lewat sebuah pendidikan, pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada kita? Jadi istilahnya di sini adalah iman yang dibangun berdasarkan sejarah lewat pendidikan-pendidikan yang disampaikan kepada kita. Atau iman yang dikatakan dibangun berdasarkan pendapat masyarakat, pendapat umum. Contoh, ketika ada sebuah tempat-tempat yang dianggap keramat misalkan. Menurut masyarakat ini, oh ini tempat ini begitu keramat dan lain sebagainya. Ini pendapat masyarakat. Dan di dalam pendapat masyarakat yang sudah beredar itu, yang sudah
menjadi tradisi itu. Akhirnya apa? Mau tidak mau, keyakinan kita juga dibangun dalam hal ini. Ya. Berdasarkan apa yang diungkapkan di dalam masyarakat secara umum. Ya. Dan juga ada hal-hal yang lain Bapak Ibu dan Saudara. Nah, itulah yang disebut dengan iman yang berdasarkan sebuah sejarah atau iman historis. Apakah salah Bapak Ibu dan Saudara? Tentu tidak selamanya itu salah. Tentu seperti ketika kita diajarkan firman Allah tentang penciptaan alam semesta ini, di mana Tuhan menciptakan ini selama 6 hari. Maka itu diceritakan kepada kita lewat pendidikan. Dan tentu itu tidak salah. Itu bisa benar. Tetapi kadang-kadang ya, karena iman yang hanya historis ini, maka sesuatu hal yang di luar akal kita, maka kadang-kadang sulit bagi kita untuk percaya dan menerimanya. Nah, inilah kelemahan di dalam sebuah iman yang bersifat historis itu. Yang kedua, ada iman yang dibangun berdasarkan mukjizat. Ia percaya sesuatu hanya ketika ada tanda atau sebuah mukjizat terjadi. Ya. Itu suatu kepercayaan yang ada di dalam pikiran seseorang bahwa sebuah mukjizat akan dapat terjadi dalam segala sesuatu. Ya. Dalam hal ini tadi ketika Yesus mengingatkan kepada pegawai istana ini bahwa ada tanda yang melihat banyak mukjizat, tapi sulit bagi dia untuk tidak percaya. Ya. Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Jadi ia hanya membangun sebuah kepercayaan dia ketika ia mengalami hal-hal yang spektakuler yang disebut dengan mukjizat ini. Persoalannya Bapak Ibu dan Saudara, apakah dalam kehidupan kita hari lepas hari kita sering mengalami mukjizat itu atau tidak? Kalau itu terjadi setiap waktu, setiap saat, maka iman kita pasti akan timbul. Tapi coba bayangkan kalau apa yang dikatakan mukjizat itu tidak terjadi. Akhirnya apa? Iman kita tidak akan ada. Ya. Jadi ini juga menjadi sebuah hal di mana mengoreksi kita bagaimana membangun iman kita. Banyak orang-orang percaya ya, mengharapkan mukjizat Tuhan. Ya. Tidak heran ada banyak juga ya orang-orang Kristen yang mencari mukjizat. Kenapa? Ya untuk membangun imannya. Ya. Dan tentu ini sangat berbahaya sekali. Karena ketika mukjizat tidak terjadi maka ia sulit untuk bisa percaya. Dan tadi saya katakan bahwa tidak selamanya mukjizat itu bisa terjadi. Yang ketiga, ada iman yang sifatnya sementara. Maksudnya apa Bapak Ibu dan Saudara? Yaitu sebuah kepercayaan terhadap kebenaran yang disampaikan lewat agama atau pemberitaan firman. Tetapi keyakinan itu tidak berakar dalam hatinya. Walaupun ia sudah mengalami yang namanya lahir baru. Tidak berakar. Hari ini percaya, belum tentu besok. Hari ini ia bisa dikuatkan, imannya tetap teguh, tapi besok di dalam situasi tertentu, dalam kondisi yang begitu susah dan menyulitkan, maka bisa saja imannya itu tidak ada. Nah, itu namanya iman yang sementara. Iman yang terjadi sewaktu-waktu. Apakah ini benar? Tentu tidak.
di mana kita tidak disarankan, diajarkan oleh firman Allah untuk memiliki iman yang bersifat sementara itu. Tapi iman yang kita miliki adalah iman yang harus tetap teguh, yang tidak boleh berubah oleh karena situasi dan kondisi apapun juga. Nah, inilah yang keempat yang dikatakan iman yang benar dan iman yang menyelamatkan. Yaitu suatu keyakinan yang pasti. Walaupun itu belum kita melihat. Walaupun itu belum terjadi. Tapi kita meyakini bahwa hal itu pasti akan terjadi dan kita akan dapatkan. Contoh, ketika Yesus berkata kepada kita, percaya kepadaku, maka engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Maka kalau kita bicara tentang hidup yang kekal, kapan itu terjadi? Ya setelah peristiwa kematian kita. Setelah peristiwa kedatangan Kristus yang kedua kali. Setelah peristiwa penghakiman terjadi. Maka Tuhan menyediakan hidup kekal itu kepada kita. Ia telah menyediakan sorga itu kepada kita. Tetapi hari ini kita percaya hal demikian? Iya. Padahal itu belum kita miliki saat ini. Tapi kelak kita akan mendapatkannya. Nah, itulah yang dikatakan di sini iman yang benar. Walaupun ia tidak melihat. Walaupun ia tidak mengalami sekarang. Tetapi ia yakin bahwa pasti itu akan ia dapatkan. Dan tentu Bapak Ibu dan Saudara, dalam hal ini, iman yang benar itu tidak dibangun berdasarkan sebuah sejarah. Tidak dibangun berdasarkan sebuah mukjizat. Apalagi berdasarkan iman yang sementara. Tapi sebuah keyakinan yang pasti itu, ini hanya terjadi ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Jadi di dalam keyakinan iman kita yang benar itu dan yang menyelamatkan itu, maka harus ada intervensi daripada Allah lewat pekerjaan daripada Roh Kudus. Itulah sebabnya ketika kita menghadapi banyak hal dalam kehidupan ini, maka kita tetap berpegang teguh kepada keyakinan yang pasti itu. Ketika firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa melalui Yesus Kristus kita dapat diselamatkan dan itu sesuatu yang pasti. Siapa yang memeteraikan itu di dalam hati kita? Roh Kudus. Roh Kudus terus diberikan kepada kita, ya, mengingatkan kita untuk memiliki keyakinan yang tidak goyah dalam hal-hal apa yang telah Tuhan ajarkan itu. Jadi iman yang benar itu adalah iman yang melihat kepada Yesus. Iman yang tertuju kepada Yesus. Tentu di dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara, di dalam membangun sebuah iman yang benar dan iman yang menyelamatkan itu, maka ini akan melibatkan yang namanya intelektual kita. Banyak orang salah memahami tentang iman percaya orang Kristen itu, seolah-olah tidak melibatkan yang namanya intelektual. Tidak demikian. Dalam iman itu juga melibatkan intelektual kita, pengetahuan kita. Contoh, mengapa kita percaya Yesus adalah juru selamat dunia? Ketika kita membangun percaya kita kepada Yesus sebagai juru selamat dunia ini dan yang memberikan keyakinan yang pasti kepada kita akan hidup yang kekal, maka secara tidak langsung pengetahuan kita sudah ikut ambil bagian di dalam keyakinan itu. Saya percaya Yesus itu adalah Allah. Berarti pengetahuan kita ikut terlibat di dalam hal ini.
kita percaya apa yang dikatakan oleh Yesus itu, bahwa hidup kekal akan disediakan bagi kita. Itu melibatkan pengetahuan intelektual kita. Kemudian di dalam kita memahami tentang iman yang benar yang tertuju kepada Yesus Kristus, bukan saja hanya melibatkan intelektual kita, tetapi juga perasaan kita. Perasaan di mana kita merasa aman, perasaan kita merasa nyaman, kita merasa tenang, kita merasakan damai ketika Tuhan menjanjikan kepada kita sesuatu hal. Janji penyertaannya, janji pemeliharaannya, janji yang yakin memberkati kehidupan kita. Maka ketika kita meyakini akan janji-janji itu, mengakibatkan apa? Perasaan kita menjadi tenang, damai, bahkan sukacita timbul di dalam hati kita. Berarti melibatkan perasaan-perasaan kita dalam hal ini. Dan ketika melibatkan perasaan itu, akhirnya apa? Juga melibatkan elemen emosional kita. Ketika kita yakin Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, dan apa yang Ia janjikan kepada kita adalah pasti, maka bagaimanapun orang lain mencoba menggoncangkan keyakinan kita, maka kita tidak akan mudah terpengaruh. Itu emosional kita terlibat dalam hal ini. Keyakinan kita yang begitu kokoh, sehingga bagaimanapun ajaran-ajaran yang ada di tengah-tengah dunia ini, yang mencoba mengalihkan perhatian kepada hal-hal yang lain, maka kita tidak akan mudah tergoda. Jadi kalau kita perhatikan dari apa yang dinyatakan kepada kita tentang iman itu, maka marilah kita memiliki iman yang benar, iman yang menyelamatkan itu. Ya, sebagaimana apa yang diajarkan di dalam perikop yang kita baca ini, di mana Tuhan Yesus menasehati, bahkan saya katakan menegur pegawai istana di dalam membangun iman percayanya kepada Tuhan. Peristiwa di mana Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana ini adalah terjadi di sebuah kota yang bernama Kapernaum. Dan kita pernah melihat atau membaca di dalam Injil Yohanes, di mana di Kapernaum itu ada sebuah peristiwa yang terjadi, khususnya di kota Kana, di mana Tuhan Yesus pernah melakukan sebuah mukjizat, mengubah air menjadi anggur. Itu sebuah mukjizat yang luar biasa yang dipertontonkan di hadapan banyak orang, sehingga orang-orang pada saat itu menjadi heran dengan Yesus, kuasa-kuasa yang Ia miliki. Kok bisa Ia melakukan perbuatan-perbuatan tersebut? Jadi Yesus melakukan tindakan ini untuk juga menolong orang agar mereka bisa memiliki sebuah keyakinan. Tetapi di satu sisi ini juga menjadi sesuatu hal yang berbahaya kalau iman kita hanya kita bangun berdasarkan apa yang terjadi. Nah, itulah yang Tuhan Yesus tegur. Ya. Ia memahami Tuhan dengan sebuah konsep yang keliru. Ia telah mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dari mulut ke mulut. Karena apa? Karena dikatakan di sini pegawai istana itu ada di Kapernaum, sedangkan mukjizat yang dilakukan itu terjadi di Kana, ya, di kota Galilea. Jadi peristiwa ini
mukjizat yang telah Tuhan Yesus lakukan ini kemudian tersebar kemana-mana. Ya, tentu dalam zaman dahulu. Tidak seperti sekarang ini ada media yang kita gunakan yaitu internet, media sosial yang bisa menyampaikan sebuah berita begitu cepat. Tapi pada zaman dahulu, cerita yang terjadi itu diedarkan atau disampaikan atau diberitakan lewat apa? Mulut ke mulut, ya. Cerita ke cerita, dari orang ke orang. Ya, mereka menceritakan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Dan karena ini adalah sebuah peristiwa yang mengagetkan mereka, yang mungkin belum pernah terjadi. Sehingga peristiwa itu kemudian diceritakan dan akhirnya pegawai istana ini mendengar apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Jadi dari peristiwa ia mendengar mukjizat itu. Dari peristiwa ia mendengar apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Maka timbullah di dalam hatinya juga sebuah keinginan atau kerinduan untuk mengalami kuasa dan mukjizat daripada Tuhan. Kenapa ia ingin merindukan tersebut? Karena dikatakan di sini dalam ayat ini, ia sedang mengalami sebuah situasi yang tidak menyenangkan, yaitu anaknya itu sedang sakit. Dan sakitnya mendatangkan apa? Kematian. Di dalam ayat yang ke-46 bagian terakhir, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ayat 47 juga bagian terakhir, supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Jadi satu hal yang sedang dia alami, ya, kondisi yang sudah tidak mengenakan, ya, menyenangkan bagi dirinya, karena ia sedang menghadapi sebuah tantangan yang begitu berat, yaitu anaknya yang sedang sakit dan mendatangkan kematian. Itulah sebabnya pegawai istana ini terdorong untuk mencari Yesus. Jadi kita bisa melihat juga di sini Bapak Ibu dan Saudara, dari sesuatu yang terjadi yang sifatnya spektakuler tadi, mukjizat ini, ia memiliki sebuah kerinduan untuk mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Ya, kadang-kadang Tuhan memakai cara itu, ya, lewat sebuah mukjizat, lewat sebuah tanda-tanda yang sulit untuk difahami oleh orang, tetapi itu tertanam dalam hati kita, tertanam dalam pemikiran kita, sehingga mengakibatkan timbul keinginan untuk mencari Tuhan, timbul kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, inilah yang terjadi dengan pegawai istana ini. Ia telah mendengar apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Dari apa yang ia dengar, itu tertanam di dalam hatinya. Dan ketika ia mengalami sebuah situasi yang tidak menyenangkan, di mana anaknya sedang sakit, maka timbul di dalam hatinya kerinduan untuk mencari Yesus. Walaupun tadi saya katakan Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kerinduannya itu sebenarnya didasarkan kepada sebuah konsep yang salah. Dia ingin mencari Tuhan hanya untuk mengalami mukjizat. Makanya Tuhan Yesus menasehati dia, menegur dia dari hal-hal yang terjadi seperti ini, agar ia tidak membangun iman percayanya hanya lewat mukjizat yang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan channel ini juga menjadi sebuah peringatan bagi kita. Jangan kita membangun keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan
hanya karena kita ingin mendapatkan mukjizat. Jangan hanya mencari Tuhan karena mukjizat. Ya, carilah Tuhan dengan benar. Jangan dengan konsep yang keliru untuk mencari Tuhan. Jangan karena kita mengharapkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita baru mencari Tuhan. Tuhan Yesus menasihati dia. Ya, di mana bagian kedua, percaya hanya kalau ada tanda dan mukjizat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konsep tentang tanda dan mukjizat ini sering terjadi pada zaman sekarang ini. Ada banyak ya, orang-orang percaya mencoba mencari Tuhan lewat sebuah penyataan-penyataan atau pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, yaitu mukjizat. Entah mukjizat ini, mukjizat itu, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya memberikan sebuah ya, persoalan di dalam hidup orang percaya. Adakan sebuah kebaktian kebangunan rohani dengan sebuah tema alami kuasa dan mukjizat Allah. Kalau itu benar-benar dia pahami dengan baik, bahwa mukjizat Tuhan itu sering terjadi dan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak memiliki sebuah pemahaman yang baik dan benar? Sehingga yang ia cari adalah mukjizat itu. Dan ketika ia tidak mendapatkan, apa yang terjadi? Bukankah kekecewaan? Bukankah ia pasti menyalahkan hamba Tuhan yang melakukan dan juga menyampaikan berita itu? Jadi kita perlu berhati-hati dalam hal-hal seperti ini. Sebagai seorang hamba Tuhan, perlu berhati-hati di dalam menyampaikan hal-hal yang sifatnya ya tanda dan mukjizat itu. Sehingga jemaat ini kita tidak arahkan hanya terpaku kepada tanda dan mukjizat, tetapi tidak mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Tidak merasakan kehadiran Tuhan. Tidak memiliki pengenalan kepada Allah dengan baik dan benar. Pengajaran gereja yang begitu variatif, ya, dengan media sosial sekarang ini, YouTube, ya, TikTok, IG, dan lain sebagainya. Media-media ini bisa digunakan sebagai bagian pengajaran-pengajaran. Dan ingat juga Bapak, Ibu, dan Saudara, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan pun bisa bermunculan. Bukan hanya pengajaran yang benar. Ya. Jadi pengajaran gereja dengan menggunakan media sosial hari ini bersifat ya variatif. Sehingga memunculkan konsep-konsep yang mengarahkan jemaat untuk tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Hanya ingin mencari dan mendapatkan mukjizat. Hanya ingin mencari kesembuhan. Hanya ingin mencari berkat Tuhan. Hanya ingin mencari kenyamanan dalam hidup mereka. Hanya ingin mencari kesenangan, kenyamanan hidup. Ya. Ini sangat berbahaya dalam pertumbuhan iman kita. Karena kita tidak disiapkan untuk menghadapi banyak tantangan hidup ini. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya, memanggil mereka, dan ia berkata, kalau engkau mengikut aku, engkau akan memikul salib. Itu artinya Yesus mengajarkan dan mengingatkan mereka bahwa menjadi pengikut Tuhan Yesus, jangan pernah mencari yang namanya kesenangan hidup.
Fokus hidup kita bukan untuk mencari kenyamanan. Fokus hidup kita bukan untuk mencari berkat Tuhan. Tapi fokus kita bagaimana kita bisa mengalami dan mengenal Allah. Berkat-berkat yang diberikan kepada kita itu adalah akibat daripada pengenalan kita dengan Tuhan dengan baik dan benar. Kesalahan yang dilakukan oleh pegawai istana ini, ia mencoba memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang ia inginkan. Ya. Kalau kita tadi membaca di dalam ayat 49 dan ayat 50, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ia memaksa Tuhan dalam situasi yang sedang dihadapinya. Kemudian ia berkata, Tuhan, datanglah. Ketika anakku ini masih hidup, sembuhkan dia. Nanti kalau ia sudah mati, maka ia tidak akan bisa sembuh. Nah, ini sebuah kekeliruan di dalam pemahaman dia. Kenapa ia tidak memahami siapa Yesus yang sebenarnya? Ia tidak yakin bahwa Yesus itu sumber hidup. Ia tidak memahami bahwa Yesus itu adalah Allah yang menciptakan hidup itu sendiri. Karena dari pernyataannya jelas sekali dikatakan, datanglah sebelum anakku mati. Itu artinya ketika ia coba berpikir, ya, saya analogikan kepada kita saat ini Bapak Ibu dan Saudara, pendekatannya seperti ini. Ketika ia berpikir, kalau anakku nanti mati, engkau pun datang, maka tidak ada gunanya. Ia tidak akan bisa hidup. Mumpung sebelum ia mengalami kematian, engkau datang menyembuhkan dia. Nah, inilah sebuah hal yang salah. Yang dipikirkan, yang diterima oleh pegawai istana ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu sering terjadi dalam hidup kita. Tadi dikatakan bahwa kita percaya kuasa Tuhan. Tetapi kita membatasi kuasa Tuhan itu bekerja ketika kita masih mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita tidak memiliki sesuatu kepada Tuhan? Bagaimana ketika kita tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan? Adakah iman kita masih tetap teguh di dalam Dia? Dalam hal ini, Tuhan Yesus menegur keyakinan daripada pegawai istana ini. Ayat 50 kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Ia ingin Yesus datang. Itu baik. Ia ingin Yesus hadir dalam situasi anaknya sedang sakit. Tetapi ia keliru memahami tentang Yesus yang memiliki kuasa untuk menghidupkan orang yang mati sekalipun. Itulah sebabnya, apakah Yesus mengikuti kehendak daripada pegawai istana ini untuk datang ke rumah? Yesus tidak pergi. Tapi Yesus hanya mengucapkan kata-kata, pergilah, anakmu hidup. Ya. Yesus meneguhkan pegawai istana ini agar ia memiliki iman yang benar lewat perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Bukan dari apa yang ia lihat. Bukan dari apa yang ia amati. Tetapi lewat perkataan Yesus. Perkataan yang benar. Karena perkataan Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Jadi Yesus berkata kepadanya, pergilah, anakmu hidup.
Disinilah Tuhan Yesus menyatakan kepada kita, seharusnya ia yakin bukan berdasarkan apa yang ia lihat, tetapi ia percaya kepada firman yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi apa yang terjadi dengan orang ini? Apakah ia benar-benar yakin akan perkataan Tuhan Yesus? Ternyata tidak. Walaupun Tuhan Yesus suruh dia pergi, bahwa anaknya akan sembuh. Tetapi mungkin di dalam hatinya ada sebuah keraguan. Karena Yesus tidak datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Ia begitu meragukan kuasa daripada Tuhan. Mungkin ketika ia pulang ke rumah, ia masih mungkin memikirkan kenapa Tuhan Yesus tidak pergi untuk menyembuhkan anaknya di rumah. Jadi masih ada keraguan-raguan dalam hatinya. Hal ini dibuktikan dengan apa Bapak Ibu dan Saudara? Ya, ketika ia kembali dan pergi ke rumahnya, ayat 51. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Lalu ia mencoba mengkonfirmasi kapan anaknya mulai sembuh. Ya, ayat 52. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Jadi kita memperhatikan di sini ada sesuatu hal yang terjadi di dalam iman percaya dia. Masih diliputi keraguan-raguan. Karena Yesus tidak datang ke rumahnya. Mungkin di dalam perjalanan menuju ke tempatnya. Menuju rumahnya. Karena Alkitab tidak mencatat kepada kita tentang tindakannya, perbuatannya dan lain sebagainya. Tapi saya mencoba memikirkan Bapak Ibu dan Saudara. Ketika Yesus datang, kemudian berkata kepadanya, pergi, anakmu akan sembuh. Padahal Yesus tidak hadir, tidak mau datang. Mungkin ketika ia pergi, maka pasti rasa bertanya-tanya atau menggerutu mungkin saja terjadi dalam perjalanan itu. Mungkin juga penyesalan. Kenapa saya harus datang meminta tolong kepada dia, tapi ia tidak menolong anakku. Ia hanya berkata, ia hanya menyampaikan pesan. Bagaimana kalau perkataan itu tidak terjadi? Bagaimana kalau perkataan itu tidak terrealisasi? Bisa saja dalam perjalanan itu, pegawai istana itu memikirkan hal-hal yang sedemikian rupa. Itulah sebabnya ketika orang-orang memberikan kabar kepada dia, ia coba mengkonfirmasi jam berapa anaknya itu sembuh. Dan ketika diberitahukan kepada dia bahwa anaknya sembuh jam 1 siang, ia teringat dengan perkataan Yesus. Pada jam yang sama, Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Jadi kuasa perkataan firman Allah itulah yang menghidupkan. Kuasa Yesus itulah yang membangun iman percaya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada pegawai istana dan juga kepada kita hari ini, bahwa membangun percaya kita jangan hanya lewat mukjizat yang kita lihat. Membangun percaya kita jangan hanya melalui tanda-tanda yang kita
amati, kita lihat, kita dengar. Tetapi iman percaya kita harus dibangun berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Jadi saudara dan yang dikasihi oleh Tuhan, membangun percaya kepada Tuhan, dasarkan itu melalui apa yang telah Tuhan sampaikan lewat firman-Nya. Dalam peristiwa ini mengajarkan kepada kita, jangan lebih mengutamakan mencari mukjizat dan tanda-tanda yang diperbuat Yesus. Tetapi utamakan mencari dan mengalami Yesus secara pribadi. Yang kedua, bahwa keyakinan yang teguh kepada Kristus akan menghasilkan hasil atau menghasilkan buah. Ketika ia kemudian percaya, ia pergi, maka di situ dikatakan kepada dia, ia kemudian percaya terhadap apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ayat 53, lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Lewat apa? Lewat perkataan Yesus. Tadi saya katakan, apakah Yesus datang ke rumahnya? Tidak. Tapi melalui apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lewat firman yang diberitakan oleh Yesus. Orang ini menjadi percaya. Dan bukan hanya ia, tetapi seluruh keluarganya menjadi percaya kepada Kristus. Mukjizat Tuhan bisa gunakan. Tetapi mukjizat itu hanya berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan kepada Tuhan Yesus. Kesembuhan yang dialami oleh anaknya mengingatkan dia tentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi yang ia cari bukan lagi mukjizat itu, tetapi yang ia temukan, yang ia cari, yang ia dapatkan adalah Yesus yang berkuasa. Yesus yang adalah sumber hidup itu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membangun iman percaya kita berdasarkan firman Allah. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Mungkin pada saat ini kita sulit mengalami keadaan-keadaan atau pemulihan-pemulihan yang sedang kita dapatkan, ya, dengan berbagai macam persoalan yang kita alami. Tapi marilah kita percaya akan janji Tuhan, perkataan Tuhan kepada kita, bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Ia selalu ada bersama dengan kita. Dalam arti Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita sedang menghadapi persoalan hidup, sama seperti pegawai istana ini, ia mengalami masalah dalam hidupnya, maka apa yang ia lakukan? Ia pergi dan tanpa ragu mencari Yesus. Karena ia tahu Yesus adalah sumber daripada segala-galanya. Sumber berkat, Yesus adalah yang melakukan mukjizat, berarti Yesus berkuasa untuk melakukan banyak hal dalam hidup ini. Karena itu, jangan mencari Tuhan hanya karena mukjizat. Tapi carilah Tuhan lewat apa yang telah disampaikan melalui firman-Nya. Temuilah Tuhan, alamilah Tuhan dalam hidup ini. Sehingga iman saudara, iman kita tetap kokoh dalam hidup ini. Walaupun ada banyak rintangan yang kita hadapi.
Kiranya melalui apa yang kita pelajari pada sore ini dapat memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk pembelajaran firman Tuhan kepada kami pada saat ini. Ia mengajarkan kami agar kami tidak mencari tanda dan mukjizat baru kami percaya kepadamu. Tapi biarlah kami boleh mengalami Tuhan dan mencari Yesus, menemukan Yesus itu dalam hidup kami. Sehingga ketika kami menemukan Engkau ya Tuhan, maka kami boleh mengalami banyak hal yang menyenangkan, sukacita, berkat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu ini dan kuatkan iman kami kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, sumber hidup kami. Allah yang telah bangkit dari antara orang mati. Kami berdoa dan percaya. Amin. Demikian pembelajaran kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Shalom.